Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadan dari kelas 11 IIS 4. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang sejarah pembentukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Proklamasi pun dikumandangkan dan semua warga menyambut dengan gegap gempita setelah penderitaan berpuluh-puluh tahun untuk menjadi negara merdeka. Namun saat ini, setelah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang baru merdeka, Indonesia belum memiliki kelengkapan militer sebagai benteng pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Hingga pada saat itu, Indonesia hampir dijajah kembali oleh negara Belanda dengan menggunakan kekerasan senjata yang mereka miliki. Hingga saat itu, sidang PPKI kedua oleh pemimpin sidang PPKI yaitu Insinyur Soekarno, akhirnya mereka membuat organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat yang kemudian berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat dan berubah nama kembali menjadi Tentara Republik Indonesia hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua adalah sejarah pembentukan dari BKR ke TNI. Menyinggung soal pendahuluan di atas, tentang ketidakmilikannya tentara negara Republik Indonesia membuat Insinyur Soekarno harus memutar otak dan bekerja lebih keras untuk mempertahankan negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Hingga saat itu, yang akhirnya peta yang merupakan bentukan Jepang harus dibubarkan oleh mereka. Loh kenapa? Karena Jepang takut akan lahirnya tentara negara Republik Indonesia. Hingga saat itu, sidang PPKI kedua yang membuat dibentuklah Badan Keamanan Rakyat. Yang pertama adalah Badan Keamanan Rakyat atau yang biasa kita kenal dengan BKR. Badan Keamanan Rakyat adalah sebuah badan yang dibentuk pada sidang PPKI kedua oleh Ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno. Badan ini dibentuk lantaran ketidakmilikan tentara untuk menjaga kesatuan dan bersiap siaga jika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh warga negara Indonesia. Bahkan karena Jepang yang tidak mau mengubah status quo. Apa itu status quo? Status quo adalah perubahan status dari negara jajahan menjadi negara merdeka sampai datangnya sekutu menuju Indonesia. Sebenarnya, Indonesia sudah memiliki tentara, tetapi bentukan Jepang yaitu peta, yang mana hingga akhirnya peta ini dibubarkan oleh Jepang lantaran mereka takut akan keamanan negara mereka. Hingga saat itu, pemerintah Indonesia memerintahkan kepada Otto Iskandar Dinata untuk merencanakan pembagian wilayah, kepolisian, serta tentara kebangsaan, serta dibantu oleh beberapa anggota, yaitu Abdul Qadir, Kasman Singodimedjo, dan menghasilkan 3 komite, yaitu Komite Nasional, Partai Nasional, dan Badan Keamanan Rakyat. Tujuan dari Badan Keamanan Rakyat ini adalah memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah Indonesia. Jadi, Badan Keamanan Rakyat atau BKR ini bukanlah sebuah badan yang dibentuk untuk tembak-menembak, melainkan sekedar dibentuk hanya untuk keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia dari negara-negara yang pernah menjajah mereka untuk mencoba datang kembali ke Indonesia. Setelah adanya Badan Keamanan Rakyat, terbentuklah Komite Van Aksi. Komite Van Aksi ini dilatar belakangi oleh gerakan yang bertugas untuk melucuti persenjataan yang dimiliki oleh tentara Jepang serta merebut kantor-kantor yang masih diduduki oleh pemerintahan Jepang. Komite Van Aksi ini juga memicu semangat badan perjuangan lainnya seperti Angkatan Buruh Indonesia, Angkatan Pemuda Indonesia, dan yang lain sebagainya. Yang kedua adalah Tentara Keamanan Rakyat. Setelah berubah nama dari Badan Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang dilatar belakangi oleh tentara Inggris yang datang ke Indonesia yang dipimpin oleh Sir Philip Christensen yang mana seorang panglima dari Acne serta diboncengi oleh Nica yang mana waktu itu menimbulkan kemarahan khususnya pada warga Indonesia dan muncul kesadaran para tokoh bahwa kehadiran asing di Indonesia ini sudah sangat meresahkan. Dan Urip Sumiharjo ditunjuk untuk menjadi ketua pembentukan tentara kebangsaan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Hingga saat itu, keluarlah maklumat dekret Presiden tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat dengan kepala staf yaitu Urip Sumiharjo dan Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Tetapi pada saat itu, Supriyadi hilang entah kemana perginya semenjak akhir dari pemberontakan peta di Blitar yang dipimpin olehnya melawan tentara. Hingga keadaan yang mengharuskan untuk pembentukan TKR ini, sedangkan ketua umum yaitu Supriyadi yang belum datang juga, kepala staf umum yang juga ketua kongres pada saat itu yaitu Urip Sumiharjo lekas mengambil langkah konkret pada Kongres Tentara Keamanan Rakyat yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 1945, yaitu dengan melakukan musyawarah dengan anggota TKR yang lainnya dengan maksud dan tujuan
yaitu mengganti Supriyadi supaya tugas-tugas TKR cepat dilakukan. Syukurlah terpilih seorang panglima hebat bernama Jenderal Sudirman yang baru saja memimpin pertempuran di Ambarawa, dan pelantikan ini mungkin saja baru akan dilakukan pada tanggal 18 Desember 1945. Selanjutnya, nama Tentara Keselamatan Rakyat harus diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia. Nama tentara ini kembali diubah oleh pemerintah yang belum genap 1 tahun menjadi Tentara Keamanan Rakyat lantaran organisasi itu belum memenuhi standar militer nasional. Dan tepat pada tanggal 26 Januari 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2/SD tahun 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia, dan maklumat tersebut menegaskan bahwa Tentara Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan TRI adalah tentara rakyat, tentara kebangsaan, dan tentara nasional. Selain alasan belum memenuhi standar militer internasional, TKR ini diubah nama menjadi TRI karena TKR dinilai hanya sebagai kesatuan yang menjaga keamanan rakyat dan belum menunjukkan sebagai musuh dengan senjata lengkap jika memang diperlukan di kemudian hari. Tepat pada pergantian namanya, pemerintah mengumumkan dan membentuk panitia besar penyelenggaraan organisasi tentara dengan panitia yang diketuai oleh Urip Sumoharjo dan Komodor Suryadharma. Tepat pada tanggal 17 Mei 1945, rancangan kerja panitia tersebut dikemukakan, salah satunya adalah rancangan Kementerian Ketentaraan, dan selanjutnya TRI lebih disempurnakan dengan penambahan TRI Angkatan Laut atau ALRI, dan kemudian dibentuk juga TRI Angkatan Udara dengan sebutan AURI. Nah, kita sampai di pembahasan Tentara Nasional Indonesia. Ternyata pembentukan organisasi ini dilatar belakangi oleh situasi yang kian hari semakin genting. Dan menurut pemerintah saat itu, akan ada untungnya ketika semua organisasi, laskar, serta badan perjuangan rakyat untuk kemudian bersatu dengan tujuan menghindari kesalahpahaman antara Tentara Republik Indonesia dengan badan perjuangan rakyat yang lainnya. Kita tahu bahwa laskar-laskar yang sedang berjuang, perjuangannya masih condong pada partai yang mengikatnya, belum mengarah pada nasionalisme. Padahal sifat-sifat tertentu adalah bersatu demi satu kesatuan yang utuh sebagai warga negara Indonesia dengan tujuan bahwa untuk mempertahankan negara kesatuan dari jajahan-jajahan kembali. Dalam pengorganisasiannya, TNI dibedakan menjadi 3 macam, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang saat itulah TNI dibentuk, muncullah penataan organisasi TNI. Yang pada saat itu, Baharudin yang merupakan anggota KNIP mengusulkan supaya bisa melakukan pengurangan anggota angkatan karena kondisi ekonomi yang masih kalap dan hasil perjanjian Renville yang tidak menguntungkan Indonesia karena menyempitkan wilayah Indonesia. Dan pada tanggal 2 Januari 1947, Presiden memecah pimpinan TNI menjadi staf umum dan Kementerian Pertahanan di bawah seorang kepala staf angkatan perang, dengan Komodor Suryadharma menjadi ketuanya. Angkatan perang ini yang merupakan di bawah kepala staf angkatan perang membawahi Kasat, Kasal, dan Kasau. Untuk melanjutkan penataan organisasi ini dibagilah menjadi 2 hal, yaitu penataan kementerian dengan pimpinan tertinggi dikendalikan oleh Kasab, sementara pasukan serta daerah pertahanan akan dikendalikan oleh Wakil Panglima Besar Angkatan Perang. Penataan ini selesai pada Desember 1948 dengan penataan organisasi TNI di Sumatera oleh Hidayat yang kemudian TNI digabung dengan Polri pada tahun 1962 dengan nama ABRI, dan kemudian kembali dipisah pada akhir tahun 1999. Demikian video materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.